jauh-jauh kuliah terus ke ladang juga. Tolong jangan diledekin. Jangan dikasih pressure sosial. Mereka udah cukup dapat pressure dari harga pupuk yang mahal. Setuju? Harga pakan ternak yang mahal. Siapa yang anak muda yang pengen ke pertanian, langsung sign kontrak, negara kontrak 10 tahun, dikasih fasilitas mobil, rumah. Sebagai environmentalist, kita harus menjaga lingkungan nih. Dan Taufik sebagai sarjana animal science, how you face this thing? Nah, good question Bang. Itu juga menjadi penyebab saya keluar negeri. Saya juga mau tahu jawabannya apa tuh. Bisa kita pending dulu nggak jawabannya, nanti pas saya balik saya kesini lagi deh insya Allah. Boleh guys, Taufik nambah jurus dulu ya. Karena pertanyaannya begitu sophisticated barangkali ya. Good question Bang. Ya karena jumlah penduduk bumi ini semakin meningkat, kebutuhan akan pakan ternak ataupun beras atau umbu-umbuan atau gandum gitu ya, itu akan meningkat. Dan ini juga antara kapitalisme ya dengan keseimbangan alam. Nah ini saintis juga harus menjawab ini kan? Betul. Saintis itu kan menjembatani antara kebutuhan dan keuntungan. Kebutuhan orang banyak juga dipikirin sama mereka, untungnya bagi pengusaha juga dipikirin sama mereka. Mereka apa ya, banyak pikiran lah pokoknya. Ya gak hanya gue yang banyak pikirannya, ternyata saintis seperti Taufik juga banyak pikirannya ya. Tapi jangan sampai Parkinson nanti ya. Overthinking, terlalu banyak mikir. Nah ini juga banyak teman-teman yang nonton video ini juga berpikir bahwa kapitalisme itu juga menyuruh produksi mass production, bikin lebih banyak skala industri, itu juga menghancurkan beberapa sektor. Yang terimpact sekali adalah lingkungan. Nature itu sangat terimpactful dari, misalkan contoh, banyak sekali kebun sawit, banyak sekali peternakan. Nah ini pakannya menjadi problem kan. Nah ini yang menjadi problem dalam pakan ternak ya Taufik ya. Nah betul sekali Bang. Itu juga alasan mengapa Taufik ngambilnya ruminant nutrition. Gimana menyediakan pakan yang nggak bersaing sama manusia, which is yang saya Taufik lihat cuman ya limbah yang banyak produksinya, dan dia juga memenuhi standar kebutuhan ternak itu sendiri. Jadi dia nggak merugikan alam dan juga tersedia secara banyak, seperti itu. Ini dia yang gue suka dari Taufik, dan juga visi misinya adalah membridging antara industri, policy maker, dan scientist atau academician, sehingga kalau Minang Tigo Tunggu Sejarangan ya. Tigo Tunggu Sejarang itu the work together to solve the problem. We have to say thank you for them karena mereka udah bekerja keras memikirkannya untuk kemaslahatan hidup kita. By the way, soal angka kebutuhan ternak pakan hewani di Indonesia itu seperti apa sih, Pik? Jauh yang Taufik tahu, kebutuhan ternak Indonesia itu mungkin karena meningkatnya populasi terus, jadi mereka terus naik. Nah, ini juga tidak dibarengi dengan pemenuhan produksi dalam negeri. Nah, produksi dalam negeri itu kebanyakan masih household. Mereka belum sampai ke taraf industri. Kalau di Australia, seperti kita kan sering import di Australia itu mereka udah industri. Kayak tempat Taufik yang akan magang dulu tuh, itu mereka udah puluhan ribu mainnya kalau nggak salah. Kalau household kan cuman rumahan mainnya. Skala industrinya belum sampai ke situ, belum sampai ke tahap skala industri. Nah, mereka tuh petani Indonesia cuman menjadikan ternak itu sebagai tabungan. Mereka nggak memfokuskan diri mereka tuh ke peternakan. Mereka tuh kayak petani yang punya lahan sawah misalnya atau apa, mereka punya ternak sebagai tabungan. Mereka nggak menjadikan ternak itu sebagai fokus mereka. Nah, ini juga tidak bisa kita salahkan petani kita, karena berdasarkan ada beberapa kawan Taufik yang bekerja di sektor perusahaan peternakan yang sudah skala besar, itu mereka bilang modal untuk mendirikan sebuah peternakan yang untuk industri itu sangat besar. Gimana petani kita bisa mendirikan industri peternakan kalau mereka saja belum sejahtera, seperti itu Bang? Yap,
Betul sekali Taufik. Jadi untuk saya tahu ya Surukam Dairy Farm, satu teman saya yang punya yang udah habis miliaran juga ya, untuk mereka juga punya sapi perah, dan juga mereka juga sapi pedaging. Nah, itu memang cukup banyak duitnya ya. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya adalah tugas dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ya. Bagaimana juga membuat hal ini bisa terwujud, ketahanan pangan ya. Karena ketahanan pangan ini luar biasa sekali problemnya. Dengan isu krisis 2023 ini, kita juga agak sedikit ngeri sedap ya ngelihat kasus dengan ketahanan pangan. Bagaimana seorang saintis bisa menemukan optimal ya, titik optimal antara kebutuhan industri dan faktor lingkungan dan segala macamnya itu ya. Itu mencari titik optimal, itulah tugasnya saintis. Tugasnya Taufik belajar 2 tahun, lanjutkan PhD 4 tahun. And then 3 tahun ya PhD-nya, and then total 5 tahun kembali ke Indonesia dan menyelesaikan problem yang ada di Indonesia. Nah, kembali ke Solok Selatan nih. Kira-kira support orang tuanya seperti apa pada seorang Taufik nih? Orang tua sangat mensupport. Bahkan ayah Taufik itu, beliau malah bercita-cita dari dulu tuh ingin keluar negeri. Nah, mungkin kayak kalau mungkin doa beliau juga ya, kalau saya tidak keluar negeri, anak saya keluarkan, seperti itulah. Ibu juga bilang, ibu ingin lihat Taufik S2, karena pas Taufik S1 itu wisudanya kan online. Beliau nggak jadi ke kampus, ke Aceh. Jadinya pas Taufik pulang itu Taufik cuman ya, ibu cuman bisa nangis gitu. Beliau bangga tapi beliau sedih, beliau nggak bisa melihat langsung gitu kan, online, COVID masih. Nanti insya Allah ke Kanada ya ibu ya. Ibu sama ayah Taufik ke Kanada untuk graduation day. Nah, kapan Taufik berangkatnya kapan nih? Insya Allah akhir April, itu setelah Lebaran emang. Setelah Lebaran insya Allah. Kuliahnya dimulai kan di awal Mei ya? Awal Mei. Oke. Nah, sedikit cerita tentang bagaimana tadi berat-berat banget topiknya ya. Topiknya berat-berat banget ya. Maksudnya itu perlu saya juga belajar karena we know lah kestabilitasan dalam pangan ini menjadi isu global sekarang. Apalagi seperti kita contoh ya, perang Ukraina dan Rusia itu berimpactful banget pada Eropa ya, terutama gandum. Nah, ini juga bagaimana hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, karena yang mesti makan itu kira 9 miliar atau berapa sih penduduk Indonesia, penduduk bumi sekarang kira-kira 9 miliar lebih kayaknya tuh Bang. Kalau Indonesia 270 juta jiwa yang harus dikasih makan, dan Anda berpikir kalau seandainya tidak punya kecukupan beras misalkan ya, nah ini menjadi problem. Nah, ini saya benar-benar sangat serius karena banyak anak muda yang kayak ingin jadi seorang bekerja di sektor agriculture nih. Gimana menurut Taufik nih? Kalau ada, justru petani milenial itu sangat dibutuhkan. Serius, karena anak muda ini lebih visioner mereka. Gitu ya. Iya betul Bang. Mereka memikirkan 10 tahun ke depan. Lebih ambis juga. Ya. Mereka tuh lebih modern. Nah, ini kan wakil gubernur kita juga dari agriculture sector juga ya. Satu bendera nih adalah animal science ya. Animal science beliau di Wageningen ya kalau nggak salah. Nah, Taufik S1 beliau IPB kalau nggak salah. S2-nya di Wageningen. Nah, kemarin kita udah perpisahan nih, pelepas sambut dengan Taufik juga hadir waktu itu. Nah, mudah-mudahan Taufik kembali ke Indonesia juga bisa memberikan impactful kepada Sumatera Barat ya. Nah, gini ya Taufik, kenapa saya ngelihat kenapa anak-anak muda nggak mau bertani ya. Yang pertama, saya pernah diskusi dengan salah seorang awardee dari fellowship ke Roma, Italia. Nah, beliau mengatakan, ini namanya Yani ya, luar biasa ini, nanti udah ada juga nih dalam apa kata mereka. Yani menemukan bahwa kalau di Italia itu, siapa yang anak muda yang pengen ke pertanian, langsung sign kontrak, negara kontrak 10 tahun, dikasih fasilitas mobil, rumah, setengah hasil pertaniannya itu diberikan ke negara, setengahnya lagi dijual. Itu untuk mereka. Tapi semua kebutuhan mereka itu teratasi. Nah, we don't know polisi ini sampai kapan bisa masuk ke Indonesia dan di-adopt oleh pemerintah Indonesia ataupun Pemprov deh yang skala kecil gitu ya. Sehingga para anak-anak muda yang pengen terjun ke pertanian ini mampu. Kan you know lah, jauh-jauh kuliah terus ke ladang juga.
Wajah saya itu orang pertanian gitu. Jadi ke sana larinya. Bukan saya berpikir saya kuliah terus akan berdasi berjas seperti saya duduk doang ber-AC seperti ini. Enggak, kalau saya sarjana pertanian misalnya atau peternakan, ya itu Anda harus bikin peternakan kan begitu ceritanya ya. Bukan Anda orang tua juga harus meluruskan sedikit ya. Kita bukan menggurui para orang tua kita, tidak, mohon maaf, mohon ampun sekali. Tapi anaknya dikuliahkan di pertanian, ya ujungnya ke ladang juga gitu loh. Tapi ke ladangnya berbeda caranya gitu, dengan mindset yang udah berbeda. Seperti Taufik bilang lebih modern, knowledge-nya udah ditambah juga, riset-riset internasional atau nasional juga mereka pakai sebagai acuan. Jadi tolong pressure sosial terhadap para sarjanawan kita di bidang pertanian kah, peternakan kah, intinya agriculture sektor itu jangan diledekin mereka kalau kembali ke kampung halaman untuk ngembangin pertanian. Saya punya saudara saya, sepupu saya itu pertanian Unan ya. Itu pertama balik kampung itu diledekin. Alah lu udah kuliah S1 habis duit ratusan juta, bener kan ya, sekarang kuliah mahal sekali ya. Tuh ujung-ujung masuk sawah juga. Ya iyalah Pak, seorang pertanian. Terus diledekin lagi, ada padi serumpun, pernah dengar nggak? Padi satu batang, jadi tanam sebatang dia serumpunnya besar. Nah ini kan udah hasil riset orang-orang IPB juga ya. Nah di sampai kampung dibilangin lah, lo orang kok menanam padi cuman sebatang gitu kan. Nah ini sebenarnya masyarakat belum tahu. Nah setelah panen, oh iya ya kok rumputnya lebih besar. Nah ini dia mindset dari para orang tua kita. Mohon maaf sekali lagi tidak menggurui ya. Perlu juga mengupdate keilmuan tersebut. Nah, dengan mengirim anak-anaknya ke sekolah, ke kampus pertanian, ke IPB, ke UNAN, atau ke Syakwala misalkan, dan mereka kembali ke kampung halamannya untuk mengolah lahan itu, tolong jangan diledekin. Jangan dikasih pressure sosial. Mereka udah cukup dapat pressure dari harga pupuk yang mahal. Setuju? Harga pakan ternak yang mahal. Nah ini juga intervensi dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Ini berpengaruh terhadap maunya anak muda Sumatera Barat untuk maju sebagai seorang petani milenial. Seperti wacana dari Uda Wagub kita, 100.000 entrepreneurship dan juga petani milenial. Dan Taufik ini sebagai salah satu researchernya yang akan berbagi kepada para peternak di Sumatera Barat atau di Syakwala juga atau di Indonesia mostly ya. Ini tolong didukung ya. Jadi begitu Taufik ya. Jadi memang banyak yang harus kita selesaikan persoalan di Indonesia ini. Jadi bagi anak-anak LPDP atau beasiswa apapun yang nggak mau kembali ke Indonesia, ini banyak PR kita semua nih ya. Belum pendidikan ya, kesehatan. It's a lot of problem out there. Nah Taufik, ini saran bagi teman-teman yang ingin mengambil jalur riset, master by riset ini seperti apa nih? Simpelnya kita lebih banyak di lab daripada di ruang kuliah. Seperti itu. Jadi kita tuh kayaknya mikir terus. Kita tuh nggak expert di semua bidang, tapi kita punya satu bidang yang orang lain tuh nggak bisa ngalahin kita di situ. Seperti itu. Kalau by research tuh lebih gampang naik PhD. Itu yang Taufik dengar, nanti Taufik coba lah ya. Iya, master by research itu memang pathway to PhD ya, dan itu shortcutnya juga. Kalau Anda ngambil short course yang 2 tahun atau setahun ya, nanti Anda gap dulu baru ke PhD. Tapi kalau master by research, we need more research regarding this. You go to straight away to PhD student. You got degree as a PhD student, as a PhD, and then you got knowledge a lot and you can impactful. Nah, saya memang bukan salut dengan Anies Baswedan ya, bapak kita yang satu itu benar-benar memberikan contoh yang luar biasa, karena beliau lama juga di luar negeri bekerja, tapi satu hal yang tidak beliau bisa lakukan di luar negeri adalah impactful. Nah ini juga alasan Taufik tadi juga pengen impactful terhadap masyarakat, dan ini juga alasan saya barangkali ya kenapa saya kembali ke Indonesia. Ya karena tinggal di luar negeri lama-lama juga it become like robot ya. You know, morning I wake up and then put shoe on and then starting the car and go straight out to job and come back home and do it again every Monday to Friday and Saturday Sunday off and traveling blah blah blah. But negaranya udah maju ya, and then there's impactful kita tuh bidang apa lagi gitu loh. Nah karena semua udah di cover oleh negara mereka. Nah kalau kita kan masih banyak hal yang perlu, isu pendidikan aja masih perlu kita selesaikan. Nah, dan isu pertanian, peternakan. Tapi memang isu agriculture ini benar-benar isu yang harus kita seriuskan loh, Mr. Taufik. Karena nggak banyak anak muda yang tertarik ke bidang itu, apalagi terjun langsung sebagai peternak. Saya juga
tidak tertarik sebenarnya. Kami karena setelah melihat bahwa kebutuhan itu penting adanya, kita bersama-sama. Mari kita berpikir bersama-sama bagaimana kita bisa menyelesaikan problem ini. Loh kok jadi saya banyak ngomong ya? Oke guys, nah semangat ya. Ya karena di Roma Italia sana mereka udah ready dengan itu, mereka udah bersiap dengan hal-hal tersebut. Sebenarnya kalau kita masuk lagi sedikit lebih jauh ya Taufik ya, zaman dulu kan kebutuhan akan beras ternak itu kan di cover oleh misalkan kayak orang Minangkabau ya, mereka ada lumbung padi ya kan ya. Sekarang kan banyak macamnya, sekarang nggak ada lagi lumbung padi itu, rangkiang itu juga nggak ada isinya lagi, cuma pajangan doang gitu kan. Karena apa? Karena sifat greedy ya, rakus dari seorang manusia itu muncul. Gue pengen more. Berarti kapitalisnya sukses menanamkan di benak kita ya soal greedy gitu ya, soal greedy gitu ya. Nah juga saya melihat banyak juga lahan-lahan pertanian yang terbengkalai, termasuk saya ada ladang sekitar 0,5 hektar di Solok Selatan, itu nggak saya pegang gitu loh. Nah ini juga barangkali karena saya nggak tertarik di bidang pertanian awalnya ya. Nah itu saya juga nyari orang-orang yang mau ngelolanya juga nggak ketemu gitu loh. Nah padahal 0,5 hektar tuh lumayan kan, bikin ladang pertanian bawang misalkan ya, cabai juga bisa. Nah ini kalau di Solok Selatan gimana tuh Fik, lahan-lahan kosong itu? Kalau di Solok Selatan kayaknya masih mono ya, masih mono. Kebanyakan masih padi. Tapi itu kalau di Solok Selatannya yang di Moralabu. Kalau di Padangaro kayaknya kebanyakan itu jagung ya. Jagung tuh bagus juga tuh Bang, karena pakan untuk ayam kalau nggak salah. Jagung. Kalau diolah lebih lagi, sepertinya kita juga bisa bikin perusahaan pakan di situ. Boleh kita tunggu Taufik nanti pulang dari Kanada untuk mengajarkan kita bagaimana soal pakan, karena memang bener ya. Coba bayangkan 1 juta ekor ayam itu makan jagung berapa. Terus kita coba kelola dengan ini maggot. Maggot. Ini juga maggot ini juga dari sampah limbah-limbah rumah tangga juga bisa. Cuma problemnya adalah orang malas ngerjainnya gitu loh. Saya juga sudah coba, itu memang bau dan baunya tuh cukup mengganggu lah ya. Tapi itu awal-awal aja. Setelah itu rasakan sendiri manfaatnya dan cuan juga Bang. Cuan juga ya. Udah beberapa teman Taufik juga udah ada yang mulai usaha itu di kampung mereka sendiri-sendiri. Nah ini juga salah satu solusi untuk pakan ternak ya berarti ya. Pakan ternak itu cuma ayam ya atau ikan. Jadi banyak cara, kita perlu saintis-saintis seperti Taufik yang menemukan berbagai macam formulasi, berbagai macam hal-hal menjadi alternatif ya untuk pangan manusia di planet ini. Karena semakin banyak jumlah manusia, keterbatasan lahan menjadi isu utama. Dan bagaimana kayak di Jepang membuat pertanian lantai 10 ya, itu juga menjadi solusi. Nah ini terus dipikirkan oleh para researcher. Ini juga perlu kita researcher meneliti lebih lanjut seperti apa solusi dari kita supaya kita masih bisa sustain living in this planet.